dari uzlah ini adalah dengannya seseorang bisa melepaskan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya menghadang seseorang dalam pergaulannya. Jadi kadang kemaksiatan-kemaksiatan itu kita dapatkan karena kita terlalu banyak bergaul dengan manusia. Karena pergaulan kita yang terlalu banyak dan kita akhirnya terkondisi untuk bermaksiat dalam pergaulan-pergaulan itu. Dan beliau mencontohkan 4 di antaranya. Yang pertama adalah ghibah. Ya. Kebiasaan manusia adalah di sini beliau menyebutkan mengunyah dan memamah kehormatan orang lain. Ya, karena kan Allah SWT memberikan permisalan ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Memakan daging saudara kalian dalam keadaan dia sudah menjadi bangkai. Ya. Inilah permisalan ghibah. Ya. Kata beliau, bila kamu bergaul dengan mereka, ya, dengan orang-orang yang berghibah itu, kemudian tidak mengingkari mereka, menyetujui perbuatan mereka, maka kamu bisa berdosa dan berisiko mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kau mendiamkan, maka kamu juga menjadi sekutu baginya dalam dosanya. Ya, kalau kau tidak meninggalkan majelisnya, kemudian kau juga tidak mengingatkan kepadanya tentang persoalan itu, maka kau juga menjadi sekutu baginya dalam dosanya. Karena orang yang mendengar ghibah adalah salah satu dari orang yang melakukan ghibah. Jadi orang itu berghibah, ya, karena ada yang mau mendengarkan dia. Ya, artinya untuk apa kita berghibah kalau orang tidak mendengarkan? Kan tidak, ya. Maka orang yang mendengarkan itu bersekutu dengan orang yang menyampaikan. Ya. Menyampaikan ghibah itu. Ya. Bila kamu mengingkari mereka, maka mereka akan marah dan menggibahmu lagi. Jadi kalau kita marah kepadanya, maka dia menjadi tidak suka kepada kita dan kemudian dia menceritakan kita lagi kepada orang lain. Ya. Ya. Maka kamu menambah ghibah di atas ghibah. Ini katanya. Bahkan bisa jadi mereka mencaci maki. Artinya kalau kita mengingatkan, ya bisa jadi mereka mencaci maki kita. Ya. Maka inilah di antara ya bagian yang pertama, ya, yakni dengan beruzlah itu bisa melepaskan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya disebabkan oleh pergaulan dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila kamu bergaul dengan orang-orang, ya, ini kita bergaul dengan manusia di tengah-tengah manusia, maka kamu tidak mungkin tidak menyaksikan kemungkaran. Ya, artinya di depan kita banyak sekali kemungkaran. Kalau kita bergaul di tengah-tengah manusia bersama dengan orang, maka kita tidak bisa menafikan banyaknya kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah manusia. Nah, bila kita diam ya dengan itu, maka itulah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya Nabi SAW mengingatkan bahwa setiap kemungkaran yang kita lihat itu harus diingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka hendaknya dia mengingkari dengan lisannya, mengingatkan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu maka hendaknya dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan ini adalah semah lemahnya iman. Artinya paling tidak ada pengingkaran dalam hati. Kalau tidak sama sekali maka ya seolah ada penafian dari kita ya, dari keimanan itu. Iya. Dan bila kita mengingkari, maka kita mungkin ya kita bisa mendapatkan berbagai bentuk penentangan dari manusia. Ya, karena jarang orang ada yang mau diingkari perbuatannya. Kita bisa mendapatkan dari mereka apa? Kemudaratan-kemudaratan. Nah, beruzlah ya, menyelamatkan diri kita dari itu. Menyelamatkan diri kita dari itu. Ini yang kedua. Ya, meskipun nanti akan disebutkan juga tentang bagaimana sisi-sisi positif dari bergaul dengan manusia. Paling tidak sebenarnya, apapun yang kita pilih, maka kita tahu konsekuensinya. Ya. Tahu konsekuensinya dan bisa menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dari pilihan kita itu.